Halo, akhirnya kembali lagi di video aku yang terbaru kali ini. Jadi, di video yang terbaru kali ini aku bakal cerita dan berbagi pengalaman kalian yang dimana tahun ini itu sekitar bulan Juni gitu ya kan, akhirnya aku mendapatkan sertifikat B2 aku gitu ya kan. Nah, jujur sejak level B2 itu udah terasa banget perjuangannya belajar bahasa Jerman dan itu sama sekali nggak gampang menurut aku ya. Apalagi kalian tahu sendiri gitu ya kan, di mana aku harus bisa mengimbangin waktu aku antara keluarga dan juga belajar bahasa Jerman. Tentu saja ini merupakan salah satu tantangan yang sangat nggak terlalu sulit, tapi ya menurut aku tuh sangat besar gitu ya tantangannya ya. Jadi gimana nih aku bisa membagi waktu, memanajemen waktu aku dengan baik, di satu sisi untuk keluarga aku, untuk suami dan anak aku, di sisi lain aku juga harus memikirkan gimana caranya aku bisa mendapatkan, sertifikat bahasa Jerman B2 gitu. Jujur aku mau bilang sama kalian, untuk, sertifikat B2 ini, itu kita nggak bisa yang namanya itu kayak, untung-untungan, itu sama sekali enggak. Kalau misalkan kita nggak belajar, otomatis ya nggak lulus gitu ya kan. By the way, bukan by the way, ngomong-ngomong, nah sebelumnya aku itu kan melakukan kursus, ada namanya Berufssprachkurs yang dimana khusus B2 ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau bekerja. Nah, karena kursus bahasa Jerman menurut aku mahal, karena itu aku ngambil kursus ini, yang dimana aku pertama kali mengikuti kursus ini pada saat aku hamil gede. Itu waktu hamil si Felix itu sekitar 2 minggu sebelum lahiran aku udah mulai apply si kursus ini gitu ya kan. Itu berlangsung sekitar 4 sampai 5 bulan gitu ya kan. Nah, akhirnya nih pertama ujian ya, kalian tahu ya kayak mana ya, mungkin yang udah merasakan jadi, seorang ibu ya, new mom apalagi gitu ya kan, anak pertama. Jadi aku ngambil, libur itu cuma 3 hari, itu pun karena aku itu ada di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu ya nggak boleh gitu, maksudnya yang ribut-ribut karena kan, bersebelahan sama yang lain gitu kan, takutnya ngeganggu yang lain istirahat. Nah, jujur aja, pada saat ujian yang pertama ini, aku itu sama sekali nggak bisa konsentrasi karena selama hampir 1 tahun itu aku sama sekali nggak bisa tidur nyenyak, tidur yang betul-betul tidur tuh nggak. Bahkan sampai saat ini pun belum bisa yang sesenyenyak sebelumnya gitu. Tapi, aku mikir, walaupun begitu aku nggak boleh nih sampai nggak belajar gitu ya. Ya nggak apa-apa mungkin pelan-pelan, Schritt für Schritt, tapi continually, akhirnya tetap berkelanjutan daripada nol sama sekali, atau sama sekali nggak belajar. Aku nggak mau kayak gitu kan. Ujian pertama, aku nggak lulus dan aku menyadari hal itu dan aku nggak ada protes sekalipun karena aku paham, ya ini wajar karena aku untuk, gimana ya, karena pada saat itu kan aku les itu, les online. Jadi aku sambil jaga anak aku ya, jaga anak aku itu sampai, sambil nimang-nimangin. Kadang itu kan pas lagi ada, online course, sambil belajar terus aku off-in kameranya, aku matiin kamera tapi aku dengar materinya. Terus aku sampein sama guru aku, mmm guru aku kan cowok, namanya Hershimel gitu, "Hershimel maaf aku nggak bisa ngaktifin kamera aku karena aku lagi ngejagain bayi aku." Terus mungkin dia, ini kan, "Ini serius sih, ini orang," gitu ya kan, karena dalam sejarah kursus mereka itu nggak pernah sama sekali mereka nerima yang namanya ibu-ibu hamil, hamil gede, terus, eee, setelah melahirkan pun melanjutkan kursusnya itu sama sekali mereka itu belum pernah ada kasus seperti itu. Dan kasus aku ini merupakan kasus pertama untuk mereka. Makanya jadinya, si Hershemel ini atau guru aku ini nanya gitu kan,
"Coba tunjukin mana bayi kamu," kata kayak gitu kan. Terus aku tunjukin, ya ampun masih merah banget. Ya tentu saja masih merah banget karena baru lahir. Pas udah nyampe di rumah, aku udah bawa si baby aku ini, anak aku ini belajar bareng-bareng gitu ya kan. Walaupun aku dengan kesadaran yang penuh, aku mikir ini nggak bakal bisa 100% semua materi pelajaran aku serap. Oke, tapi aku berjuang semaksimal mungkin gimana caranya aku buat sedikit demi sedikit belajar dan jangan sampai ada yang namanya pause lama nggak belajar kayak gitu ya kan. Karena itu istilahnya kalau misalkan kita banyak skip materi, kita tuh bakal cepet banget lupa gitu ya kan. Jadi usahakan gimana pun caranya setiap hari kamu belajar. Terserah mungkin kamu bosan kalau misalkan baca buku atau kayak mana segala macam, mungkin bisa tonton video kah, mungkin bisa nonton podcast kah, atau mungkin nonton film anak-anak gitu. Apapun dalam bahasa Jerman setiap hari kamu harus dengar, 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 dengar atau baca. Terserah itu tergantung minat dan kemauan kalian. Oke, lanjut ke tema gitu ya kan. Jadi setelah si ujian pertama ini aku gagal dan BTW ya, di situ ada sekitar 20 Teilnehmer atau 20 peserta. Dan dari 20 peserta itu hanya 4 yang lulus dan mereka rata-rata itu sudah tinggal di Jerman sekitar 7 sampai 8 tahun. For your information, aku itu di situ baru masih kurang lebih 2 tahun aku em, di Jerman gitu ya kan, dan sudah bisa lanjut ke B2. I'm proud of myself. Oh. Jadi, lanjut. Kemudian aku nggak mau berputus asa gitu aja, terus mereka masih kasih aku kesempatan kedua untuk ngikutin les gratis, dan aku ikut, dan kali ini bukan online, jadi present. Nah, kalian pasti bingung kan, loh kenapa aku bisa ikut kelas present atau langsung belajar ke sekolahnya? Kan padahal aku punya baby gitu ya kan, pasti pertanyaan kalian. Untungnya gitu ya kan. Untungnya jauh-jauh hari kami itu udah appointment satu ini namanya Kindergrippe. Kindergrippe itu kayak semacam penitipan bayi, tapi di situ kurang lebih kayak sekolah bayi, kayak di mana anak-anak itu bisa sambil bermain, sambil mungkin belajar sedikit-sedikit kayak gitu ya kan. Dan ini menurut aku sangat bagus banget ya buat kalian yang mungkin semua ibu-ibu ya yang pengen berkarir tapi anaknya juga tetap terurus gitu ya kan. Nah, di sini beda banget ya, istilahnya Kindergrippe-nya sama di Indonesia itu nggak bisa menurut aku secara pribadi itu nggak bisa disamain gitu. Karena apa? Karena orang-orangnya atau kita kan panggilnya di sini kayak guru-gurunya itu Erzier dan Erzierin. Karena mereka itu udah terlatih, mereka itu sudah mendapatkan pendidikan, ya kan. Jadi nggak sembarangan, nggak setiap orang bisa ngejaga bayi-bayi ini. Mereka tuh harus memiliki bildung yang sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi nggak bisa yang sembarangan ucuk-ucuk, tamat sekolah udah bisa masuk situ dari mana aja dikutip-kutip masuk, enggak. Mereka bahkan itu harus menempuh pendidikan sekitar 4 tahun untuk menjadi seorang Erzier atau Erzierin. Jadi nggak ada tuh ceritanya penganiayaan anak yang seperti kita dengar sering di Indonesia itu kan, sering kali itu di penitipan anak-anaknya diojok-ojok lah, dicekokin apa segala macam. Nggak ada ya, aku bisa jamin itu ya, semoga jauh gitu ya kan, dijauhkan dari segala yang jahat-jahat gitu ya kan. Nah, semenjak anak aku sudah di Kindergrippe ini ya, aku mungkin sudah memiliki sedikit waktu untuk belajar gitu. Jadi aku ngikutin kursus ini terus, akhirnya karena si tempat kursus aku ini selama aku kursus ini kan aku ada beberapa kali nggak bisa masuk karena anakku sakit gitu ya kan. Nah, jadi karena aku lumayan sering gitu, jadi mereka bilang nggak bisa ujian sini apa segala macam pada awalnya. Padahal aku udah ngitung sendiri nih, aku pasti bisa kok gitu kan. Cuman karena mereka bilang kayak gitu, jadi aku memutuskan untuk mengikuti ujian di tempat lain, ujian B2 bayar sendiri. Jadi nggak yang gratis gitu ya kan. Aku bayar sendiri itu sekitar 200 euro untuk ujian B2.
berapa sih 200 euro itu kalau misalkan dikalikan dalam rupiah itu 1 euro itu sekarang sekitar 1.700.000 mungkin 200 euro ungefähr atau circa 3.400.000 gitu ya untuk sekali ujian. Puji Tuhan aku lulus. Nah, kemudian aku melanjutkan untuk ada namanya les DSH atau Deutsche Sprachhochschule. Aku melanjutkan lagi ke tempat yang lain. Jadi pokoknya intinya les. Gimana caranya aku biar zilnya sampai C1 gitu ya kan. Ya walaupun mungkin sekarang masih berproses tapi ya nggak apa-apa kayak gitu ya kan. Nggak masalah berapa kali kamu gagal. Kalau misalkan gagal ulang lagi karena kan nggak maksudnya bahasa Jerman ini bukannya bahasa yang gampang gitu ya kan, kita yang nggak bisa yang tiba-tiba ucuk-ucuk bisa langsung native speaker gitu nggak bisa. Jadi kalian butuh memang butuh latihan-latihan yang serius, sering ngerjain soal, dan bahkan aku pun mikirkan kayaknya ini aku harus beli buku-buku ekstra nih yang ada tentang latihan-latihan yang bisa aku kerjakan gitu. BTW segitu dulu perjalanan cerita tentang ujian B2 aku ini. Jadi untuk kalian yang mungkin ngerasain banyak struggle, banyak masalah dalam bahasa Jerman kalian atau ujian kalian, mungkin kalian mikir, aku pengen give up lah, ini susah banget. Gak apa-apa, tenang, tarik nafas, ambil waktu sedikit dulu untuk dirimu, jadi istirahat sebentar ya, untuk meregangkan otot-ototmu yang sudah mulai kaku ini gitu ya. Kita butuh refresh juga otak-otak kita, nggak bisa yang namanya terus-terusan digencer sama materi pelajaran, itu mustahil. Jadi kalian take sedikit waktu buat diri kalian sendiri, mungkin bisa agak sedikit bersantai dulu, dalam beberapa waktu, kemudian lanjutkan. Yang penting jangan sampai stop di tengah jalan atau sampai putus. Kalian perhatikan, flashback lagi sejauh mana perjalanan kalian, udah sejauh mana pengorbanan kalian, karena saya yakin bahasa Jerman itu nggak murah, bahasa Jerman itu mahal, sudah mahal bayarnya dan ribet di kepala gitu ya kan, dan itu nggak gampang. Pokoknya kalian lanjutkan aja, nggak apa-apa, pelan nggak apa-apa. Nanti irgendwann irgendwie kalian pasti sampai di level yang kalian mau. Yang penting kalian sabar, tawakal, dan terus optimis. Oke, sekian dulu video hari ini. Doakan aku semoga di video selanjutnya aku bisa kasih kalian atau sharing-sharing pengalaman aku ke kalian lagi tentang keberhasilan aku di C1. Doain ya teman-teman, doain. Dan aku juga berdoa semoga kalian yang sedang berjuang, baik itu untuk Ausbildung, untuk yang mau kuliah, kalian juga bisa sesegera mungkin mendapatkan apa yang kalian doakan selama ini. Yang penting, ora et labora, bekerja dan berdoa, dan bersabar. Ikuti saja prosesnya. Semangat! Cus!